Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini, saya, Kartisa, beserta rekan-rekan saya akan memaparkan sebuah materi dan di sini saya bertindak selaku moderator. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang masalah keutuhan pencapaian sasaran sesuai dengan tugas yang diamanahkan oleh Ibu Andi Nurhidayah SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah pengantar pendidikan di kelas Teknologi Pendidikan 2, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bone. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya dari kelompok D beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya sendiri Kartisa dengan NIM 120056, Patompori NIM 120035, Andi Nur Fatimah NIM 120049, Irmayani NIM 120045, Muhammad Rizki NIM 120055, dan Jusmianti NIM 120063. Materi pertama akan dibawakan oleh Irmayani dan langsung saja kita dengarkan. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang mutu pendidikannya masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini terjadi karena pendidikan di Indonesia belum dapat berfungsi secara maksimal. Hal ini disebabkan karena perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan undang-undang pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita ke depannya makin terpuruk. Adapun pengertian pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah sebagai usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif, supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kebudayaan spiritual keagamaan, kepribadian, serta akhlak mulia. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Patompori. Berikut penjelasannya. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Permasalahan aktual berupa kesenjangan-kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan yang ada pada saat ini kita hadapi perlu ditanggulangi secepatnya. Masalah aktual dibagi menjadi dua, yaitu mengenai konsep dan mengenai pelaksanaannya. Salah satu masalah aktual pendidikan yang ada di Indonesia yaitu masalah keutuhan pencapaian sasaran. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Andi Nur Fatimah. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. Poin pertama, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Poin kedua, kemudian dipertegas lagi di dalam GBHN butir 2A dan B tentang arah dan tujuan pendidikan bahwa yang dimaksud dengan manusia utuh adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani, manusia yang memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan, horizontal dengan lingkungan dan masyarakat, dan konsentris dengan diri sendiri, yang berimbang antara duniawi dan ukrawi. Poin ketiga, tetapi di dalam pelaksanaannya, pendidikan afektif belum ditangani semestinya, kecenderungan mengarah kepada pengutamaan pengembangan aspek kognitif. Untuk itu, banyak hambatan yang perlu dihadapi untuk mencapai sasaran secara utuh. Adapun hambatan yang harus dihadapi adalah sebagai berikut. Poin pertama,
beban kurikulum sudah terlalu syarat. Poin kedua, pendidikan afektif sulit diprogramkan secara eksplisit karena dianggap menjadi bagian dari kurikulum tersembunyi yang keterlaksanaannya sangat tergantung kepada kemahiran dan pengalaman guru. Poin ketiga, pencapaian hasil pendidikan afektif memakan waktu sehingga memerlukan ketekunan dan kesabaran pendidik. Poin keempat, penilai hasil pendidikan afektif tidak mudah. Selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Rizky. Contoh masalah keutuhan pencapaian sasaran, misalnya pada pendidikan agama dan pendidikan moral Pancasila. 1. Pendidikan agama dan pendidikan moral Pancasila yang semestinya mengutamakan penanaman nilai-nilai bergeser kepada pengetahuan agama dan Pancasila. Kedua, keberhasilan pendidikan dinilai dari kemampuan kognitif atau penguasaan pengetahuan, pengembangan daya pikir dinomorsatukan sedangkan pengembangan perasaan dan pengamalan terabaikan. Padahal untuk pengembangan perasaan dari hati agar memahami nilai-nilai tidak cukup hanya berkenalan dengan nilai-nilai, melainkan harus mengalaminya. Dengan mengalami, peserta didik dibuka kemungkinannya untuk menghayati hal-hal seperti kepercayaan diri, kemandirian, keyakinan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penghargaan terhadap waktu dan kerja, kegairahan belajar, kedisiplinan, kesetiakawanan sosial, dan semangat kebangsaan. Upaya penanggulangan. 1. Pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. 2. Pelaksanaan dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. 3. Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Keempat, pendidikan tenaga kependidikan perlu diberi perhatian khusus. 5. Bentuk pelaksanaan pendidikan dasar 8 tahun apalagi jika dikaitkan dengan gerakan wajib belajar. Perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menemukan faktor penunjang dan ulamanya faktor penghambatnya. Oke, sekian dulu pembahasan singkat kita kali ini. Jika konten ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan di like, komen, dan share. Dan jangan lupa di subscribe, supaya saya makin semangat buat konten-konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.